warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilin Puadah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempromosikan kesehatan mengenai mual muntah pada kehamilan. Hampir semua ibu hamil akan mengalami mual muntah. Mual muntah pada saat hamil, ada beberapa ibu yang mengalaminya biasa aja, namun ada juga yang mengalaminya sangat berlebihan, sehingga untuk makan, minum, aktivitas sehari-harinya rasa terganggu. Yang pertama ada morning sickness. Gejala morning sickness ini bermacam-macam ya, tidak hanya mual muntah, tapi juga dirasakan seperti merasa pusing, kemudian badan pegal-pegal, badan terasa lemas, pengennya tidur aja. Itu ya salah satunya, bukan cuma mual muntah. Kenapa ibu hamil mengalami mual muntah? Mual muntah ini disebabkan yang pertama karena perubahan hormon saat hamil. Tapi pangkal penyebab dari mual muntah ini adalah asam lambung meningkat dan gas lambung. Kalau kita logika gini ya, kalau ibu hamil kan paling telat makan itu jam 8 atau jam 9 malam. Nah itu paling terakhir makan ya. Kemudian pada saat itu tidur pada malam hari, sampai kemudian bangun perut ibu pasti kosong kan ya. Nah kondisi perut yang kosong ini yang akan menyebabkan penumpukan gas yang cukup banyak pada lambung ibu. Nah kemudian disertai juga peningkatan asam lambung yang lebih banyak, sehingga kenapa ibu mengalami mual muntahnya di pagi hari? Ya karena pada saat malam perut ibu kosong, tidak makan apa-apa. Kemudian pagi perutnya kosong, dipiculah terjadi mual muntah karena gasnya menumpuk dan juga asam lambungnya menumpuk. Kemudian sampai kapan ibu hamil akan mengalami gejala seperti itu? Kalau secara teori biasanya 1-3 bulan pertama ya, yaitu pada trimester pertama. Puncaknya di usia 8-16 minggu. Nah, jika di usia 4 bulan atau 5 bulan, biasanya kondisinya akan lebih nyaman. Ibu akan lebih sering makan, ngemil, karena tubuhnya sudah tidak merasakan lagi gejala-gejala seperti tadi. Tapi ada juga ibu hamil yang mengalami mual muntahnya sampai 4-5 bulan karena itu biasanya ibu makannya kurang diatur, atau mungkin tidak menjaga makanan dengan baik, sehingga tadi asam lambung jadi naik, sehingga kalau dipicu makan jadi sakit. Atau memang sebelum hamil ibu punya masalah lambung atau pencernaan seperti radang lambung atau mungkin luka pada lambung, sehingga itu berlanjut sampai usia kehamilan berapapun akan terjadi, akan mengalami hal demikian. Bagaimana mengatasi mual muntahnya? Jadi gini, kalau ibu mengalami mual muntah yang dipicu oleh asam lambung tadi ya, itu biasanya merasakan tidak nyaman di daerah tenggorokan karena rasanya asam, cenderung pahit karena asam lambung tadi, sehingga ibu biasanya supaya lebih nyaman, supaya bisa makan tuh, ibu makan rasa-rasa yang lebih kuat, salah satunya seperti asam-asam tadi atau makanan yang pedas. Biasanya kalau ibu hamil kan seneng tuh makan makanan kayak gitu, dirujak, kemudian manisan buah-buahan yang masih belum matang seperti mangga muda, itu biasanya memang enak di mulut ya. Tapi biasanya ya kalau secara medis nih, hal ini kurang tepat, kurang baik juga, karena kalau misalnya makanan manis, kemudian lambung ibu kan sudah asam, nih udah dikasih makanan yang asam, kasih makanan yang asam lagi, tambahlah asam, jadinya kan gejala juga akan cenderung mual muntah. Mual muntahnya lebih keras atau lebih berat atau nyeri ke bagian ulu hati ibu karena lambungnya tidak bisa menerima. Itu jadi pH lambungnya itu sangat asam sekali. Nah itu asam lambung ditambah makan yang asam. Jadi gimana menangani asam lambung yang benar?
Yang pertama, ibu bisa mengakalinya dengan sering makan cemilan ringan. Tidak harus nasi juga, ibu bisa makan kue, kue kecil, atau mungkin jajanan-jajanan yang ringan yang bisa dimakan cepat tapi bisa mengisi lambung ibu ya. Kemudian yang kedua, makan porsi kecil tapi sering. Jadi tidak harus satu piring penuh ya ibu. Kalau ibu langsung makan sekaligus, jangan. Kalau tidak kuat ya jangan ya. Begitu ibu bisa mengakali makan, yang penting sedikit-sedikit aja tapi sering. Kemudian yang ketiga, konsumsi susu kehamilan yang khusus untuk mual muntah ya. Nah biasanya seperti susu emesis tuh, itu ada kandungan vitamin B-nya cukup tinggi yang menyebabkan kadar mualnya akan berkurang. Ibu bisa konsumsi itu kalau ibu suka minum susu. Kemudian yang keempat, obat-obatan dokter. Kalau obat-obatan ini ibu harus konsultasi dulu dengan dokter, diperiksa dulu, nanti diberikan obat dan dosisnya sesuai dengan keluhan ibu ya. Apa tanda bahaya mual muntah yang berlebihan? Yang pertama, mual muntah sering atau lebih dari 5-10 kali nih per harinya. Kemudian yang kedua, tidak bisa makan atau minum. Setiap makan langsung balik lagi, setiap minum langsung muntah. Nah, itu tanda-tanda berbahayanya. Yang ketiga ada lemas, rasanya tuh ingin pingsan ya. Ibu gak bisa makan karena ibu muntah-muntah terus. Kemudian ibu juga gak bisa minum juga tidak bisa, mungkin ibu lemas. Biasanya kalau ibu lemas, biasanya ya ini mah gejalanya akan pusing, rasanya ingin jatuh aja, ingin pingsan ya. Kemudian yang keempat ada jantung berdebar nih. Keringat dingin itu kan tanda-tandanya dehidrasi ya, atau kurang cairan. Jadi misalnya ya, kalau ibu tuh kalau mau minum tuh malah tambah mual ataupun tambah enak. Nah, pada saat minum air putih itu boleh tuh diganti ya Bu ya, seperti minum air kelapa, kelapa hijau, kelapa muda, dan boleh tuh mengonsumsi jus dari buah-buahan. Jadi intinya ibu tahu kan sekarang penyebab mual muntah pada kehamilan itu seperti apa, dan itu normal untuk dialami pada saat ibu hamil trimester pertama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai promo kesehatan mual muntah pada kehamilan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.